Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wulan Sari. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 5 ya, sumber daya, komputasi, dan komunikasi. Jadi di sini di slide kedua ini saya sudah membuat tujuan pembelajaran, bisa dipelajari, bisa dibaca nanti. Kita langsung saja ke materi utama. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang komponen-komponen dari komputer ya. Yang pertama ada CPU atau kita sebut sebagai prosesor. CPU ini adalah komponen keras atau perangkat hardware proses data utama dalam sebuah komputer. Atau dapat dikatakan CPU ini atau prosesor ini adalah sebuah otak dari sebuah komputer, baik itu PC, laptop, smartphone, atau tablet. Komponen yang disebut CPU ini bertugas untuk memproses data dalam jumlah besar dan juga mengkoordinasikan semua komponen lain sehingga PC atau laptop itu tuh bekerja dengan baik. Prosesor juga akan mengambil, mengolah, memproses, dan mengirimkan data informasi. Prosesor sendiri ini sebuah chip yang berukuran kecil yang ditanamkan di dalam sebuah komputer dan memiliki sebuah sirkuit khusus yang terbuat dari silikon. Tanpa adanya prosesor, sebuah komputer sama seperti manusia tanpa keberadaan otak alias tidak bisa hidup. Oke, kecepatan CPU ini diukur dalam satuan Hertz, yang berarti dalam satu operasi itu per detiknya atau biasa ditulis satuan gigahertz. Jadi 1 gigahertz ini diartikan sebagai kecepatan CPU dalam melakukan 1 juta operasi dalam komputer. Oke, yang selanjutnya ada RAM. Kalau kalian membeli laptop, pasti itu kan mengecek spesifikasinya, RAM-nya berapa atau yang lainnya berapa. RAM sendiri adalah tempat penyimpanan sementara. Jika kalian menggunakan komputer, RAM itu tidak bekerja jika laptop itu mati. Nah, fungsi dari RAM ini adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi semakin besar RAM-nya, maka semakin cepat pula sebuah komputer itu memprosesnya. Oke. Yang selanjutnya ada ruang penyimpanan. Nah, ruang penyimpanan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang tetap dan dapat dilepas. Nah, kalau ruang penyimpanan tetap itu ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya hard drive. Biasanya kalau komputer itu ruang penyimpanan itu sebesar 80 GB ya. Kalau yang bisa dapat dilepas atau dipasang ke komputer lain, contohnya flash disk, CD, DVD. Nah, ruang penyimpanan itu tergantung dari jenis flash disk yang kita gunakan atau kita miliki, bisa 4 GB atau lebih. Oke, ada alat-alat input dan output. Nah, alat input itu apa? Alat input itu adalah alat-alat yang digunakan oleh manusia untuk menginput data ke dalam komputer. Misalnya manusia itu membutuhkan keyboard untuk memasukkan data dan memerlukan mouse untuk mengeklik data apa saja yang akan dimasukkan. Di PPT udah ada gambarnya, ada keyboard sama mouse, dan alat outputnya ini ada monitor dan printer. Alat output ini tuh apa? Alat untuk menjadikan data dari komputer ke pengguna. Oke, selanjutnya ada ini ya, jaringan telepon seluler. Kalau misalkan di tahun 2000-an itu orang-orang masih menggunakan telepon seluler yang hanya menerima pesan, panggilan, atau menyimpan video-video yang berdurasi pendek dan belum terhubung dengan internet. Kalau tahun 2000-an itu perusahaan-perusahaan yang membuat telepon seluler ini seperti Samsung, Nokia, Ericsson, dan lainnya. Yang kedua ada telepon seluler cerdas yang disebut smartphone. Ya, kita tahu lah, kita zaman sekarang mana ada orang yang belum menggunakan smartphone. Yang ketiga ada jaringan rumah. Kalau yang relate sekarang itu seperti apa ya? Smart TV.
atau TV kabel yang sudah bisa disambungkan dengan internet atau HP. Jadi kalau misalkan kita mau menonton YouTube, itu sudah bisa terkoneksi dengan HP. Selanjutnya ada dampak dari pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Itu ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya dapat menghubungkan orang di seluruh dunia. Jadi kalau kita jauh berbicara dulu ya. Kalau dulu orang itu kalau mau berkomunikasi pasti memiliki hambatan, yaitu jarak. Berbeda dengan zaman sekarang yang tidak memiliki keterbatasan jarak dan waktu, bahkan kita akan terhubung dengan cepat dalam hitungan menit. Yang kedua ada munculnya sosial media. Yang ketiga penyebaran informasi dengan cepat. Kalau dulu mengirimkan informasi itu masih menggunakan surat kabar. Berbeda dengan sekarang yang sudah menggunakan surat elektronik, dalam waktu hitungan detik itu sudah sampai ke pengguna. Terus untuk memajukan dunia pendidikan, perkembangan teknologi ini perkembangannya begitu pesat ya untuk mendukung dunia pendidikan. Contohnya, sekolah yang dulunya di pelosok negeri itu tidak bisa menggunakan internet, sekarang sudah bisa mengakses internet. Dengan internet, para siswa juga dapat men-search atau mencari pengetahuan yang baru dengan mudah dan dengan lebih cepat tanpa tergantung dari sumber bacaan atau buku ya. Terus ada dampak negatif, menurunkan semangat juang. Nah, dengan adanya internet, semua aktivitas dilakukan dengan mudah dan cepat. Jadi akan menurunkan semangat juang bagi sebagian orang ya. Terus ada kejahatan virtual. Kalau kita menggunakan internet, sosial media, itu pasti ada kejahatan virtual. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita akan terkena imbasnya. Terus ada penyebaran berita hoax. Dengan adanya sosial media, internet, pasti ada saja oknum-oknum yang nakal yang menyebarkan berita hoax atau berita kebohongan yang akan merugikan generasi bangsa untuk masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada perangkat lunak. Nah, itu ada 2 jenis ya. Yang pertama perangkat lunak sistem dan aplikasi. Terus ada perangkat lunak sistem. Nah, ini mempunyai fungsi untuk menjelaskan tugas-tugas yang mendasar yang dibutuhkan oleh pengguna dari suatu komputer tertentu. Nah, tugas-tugasnya ini berhubungan dengan perangkat keras komputer dan tidak berhubungan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh pengguna. Yang kedua itu ada perangkat lunak aplikasi. Nah, ini dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau juga dibuat sesuai pesanan. Nah, yang perangkat lunak siap pakai ini di programnya benar-benar program yang standar. Jadi memberikan fungsi yang sama dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Di dalamnya sudah ada perhitungan pajak, akuntansi untuk penggajian, penyusutan aset tetap, dan transaksi standar lainnya. Kalau yang khusus ini berbeda. Mereka harus mempunyai programmer konsultan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dari kliennya. Nah, berbeda dengan perangkat lunak siap pakai yang tidak memerlukan programmer karena semuanya sudah tersedia. Oke, selanjutnya kita akan membahas komunikasi. Nah, di sini komunikasi itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan komunikasi. Yang pertama, koneksi publik, saluran pribadi, jaringan pribadi maya, komunikasi jaringan, protokol untuk komunikasi komputer, paket, alamat, jaringan internet. Ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada local area network atau LAN yang merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Misal komputer-komputer ini yang saling terhubung di sekolah, terus ada di lembaga pemerintahan atau yang lainnya yang masih mencakup wilayah LAN. Terus ada Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, jaringan ini bisa menghubungkan antar kota, komputer antar kota. Jadi misalkan mall itu kan ada cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang mall ini bisa terhubung dalam satu jaringan. Terus ada Wide Area Network. Nah, ini jaringan ini bisa menghubungkan antar negara atau antar benua. Jadi jaringan WAN ini terdiri dari jaringan LAN dan jaringan MAN. Terus ada internet. Nah, internet itu digunakan untuk mengakses informasi dari web. Dan internet ini juga telah memberikan dampak yang lebih besar daripada perkembangan lainnya ya.
Oke, sekian, mungkin itu aja sih, sekian dari saya untuk bab 5 ini. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Itu saja mungkin di bab 5, nanti di minggu selanjutnya saya akan upload tentang bab 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.